Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'dal hamdalati wassalati wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Al-Kalam semuanya yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Ini tolong benar-benar disimak para ustadz karena sedikit rumit ya. Ustadz, ayah kami usianya 71 tahun. Saat ini dalam kondisi stroke di ICU rumah sakit dengan nafas dibantu mesin atau istilah dokternya ventilator, di mana kondisinya hanya bisa berkedip saja dalam komunikasi. Tangan kaki lumpuh total, lidah lumpuh, maksudnya makan harus lewat selang dari hidung. Jalan nafas jadi terganggu. Saran dokter, di mana kami meminta keputusan untuk melakukan tindakan ini atau tidak. Apa saran dokter? Melalui upaya terakhir bernapas melalui lubang di depan leher atau bahasa medisnya tracheostomy, dengan kemungkinan akan berketergantungan dengan alat bantu dan pendampingan yang tentunya memerlukan sumber daya yang besar. Sumber dana atau daya? Sumber dana mungkin maksudnya. Daya sini tenaga ahli, dana dan lain-lain. Baik. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan keluarga sepakat untuk tidak melakukan tindakan. Baik. Biayanya berat. Pertanyaannya adalah. Pertanyaan kami Pak Ustadz, apakah kami berdosa? Karena mungkin kami seolah membiarkan kondisi ayah kami yang kami cintai, yang mungkin menurun perlahan dan mungkin lebih cepat berpulang ke rahmat Allah. Maksudnya meninggal dibandingkan tega melihat ayah kami sakit berkepanjangan. Baik. Mohon fatwanya para ustadz. Ya, jelas. Baik, jelas ya kira-kira Jelas. bagaimana keadaan sang ayah ini ya. Kita ikut sedih ya karena ini semua musibah ya. Baik. Insya Allah sebagai penggugur dosa lah ya para ustadz ya. Amin. Mungkin siapa yang mau mengawali? Saya hanya ingin mencoba menukilkan ada salah satu fatwa dari Darul Iftah Misriyah yang mana mungkin secara kasus per kasus itu mirip dengan yang sedang terjadi dengan sang penanya, yaitu apa hukum mengangkat alat bantu kesehatan anil maridi al-mai'us min shifaihi, kepada orang yang sakit kemudian sudah tidak ada harapan untuk sembuhnya. Itu seperti apa sih hukumnya ketika kita mengangkat alat bantu tersebut? Kalau di sini Darul Iftah menjawab, ya juzu syar'an, itu dibolehkan secara syariat. Raf'ul ajhizati at-tibbiyah anil marid, boleh. Alati, yang alat tersebut tustahdamu fi ibqa'i ala hayatihi, yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan dia sementara. Duna taqaddumi fi halatihi as-sihhiyah, yang mana tidak ada progres kesembuhannya. Wahuwa ma yusamma, dan ini yang disebut istilahnya adalah al-maut al-ikliniki. Jadi istilahnya itu adalah maut ikliniki. Kemudian dengan satu catatan, faqat idza nasoha al-atibba'u bidzalika, dengan catatan ketika memang kedokteran sudah atau dokter sudah menasehati hal tersebut dengan beberapa pertimbangan, menyarankan hal tersebut. Jadi kalau di sini dibolehkan karena pertimbangan memang sudah tidak ada kemungkinan lagi, harapan kecil untuk sehat itu sangat kecil, dengan beberapa risiko yang akan terjadi setelahnya, yang mana nanti akan memberatkan keluarga, kemudian membutuhkan banyak daya ataupun dana gitu kan. Itu di sini dibolehkan. Mungkin saya hanya mujarot, hanya menukilkan saja. Monggo silahkan para asatidz yang lain menambahkan dari nukilan fatwa tersebut. Mungkin diterjemahkan Ustadz Bani terkait arti dari al-maut al-ikliniki. Itu bahasa Indonesianya sudah. Kondisi di mana seorang pasien itu sulit atau bahkan hampir mustahil untuk sembuh. Mati secara medis gitu kan, Tat? Belum mati. Belum mati secara medis. Itu hanya istilah saja. Memang kalau secara harfiah itu al-maut al-ikliniki
itu secara halus diterjemahkan kematian secara medis. Tapi pemahaman tidak seperti itu. Al-maut al-ikliniki adalah kondisi pasien di mana potensi kesembuhannya itu sangat kecil. Kematian klinis. Kematian Kalau klinis. secara harfiah seperti itu. Tapi bukan berarti mati. Ya. Belum mati. Kematian klinis. Ya. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Heri dan Ustaz Taib ya. Baik, mungkin Masya Allah, tafadhol Ustaz Mahfudi. Saya menambahkan dari Robitoh Fikih Islami ya. Tadi kan dari Darul Ifta. Nah ini Robitoh ini sebenarnya dari negara fatwanya adalah Saudi kan? Keputusannya adalah al-marid alladzi rukibat ala jismihi ajhizatul in'ash yajuzu raf'uha idza ta'attalat jami'u wadhaifi dimaghihi ta'attulan nihaiyan. Jadi kalau memang seorang yang sakit itu bergantung kesembuhannya pada alat-alat yang menunjang kehidupannya, nah itu boleh hukumnya untuk diangkat ketika memang secara medis itu sudah sangat sulit fungsi otaknya itu untuk berfungsi lagi, itu boleh hukumnya, sehingga tidak berdosa ketika anaknya tadi melakukan hal seperti yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Ya, contohnya yang dulu pernah populer ya di televisi itu kan artis yang berperan sebagai Ronaldo Luati itu, yang cewek yang botak dulu ya. Itu juga kanker otak loh kasusnya. Itu kan sampai 6 bulan atau berapa bulan itu koma. Ya oleh dokter ya karena keluarganya belum mengikhlaskan sampai berbulan-bulan, tapi akhir nihayatul kalam atau nihayatul qissah, akhir dari sebuah cerita, ketika warganya ikhlas untuk diangkat alat-alat yang nempel pada dia itu, kemudian meninggal. Ya, dan ini saya kira tentunya atas keputusan dokter ya, bukan kesimpulan keluarga, bukan, itu keputusan dokter. Nah, harapan hidup kecil, dan ini murni hanya tergantung dengan alat-alat, istilahnya tadi apa namanya? Al-maut al-iklim. Enggak, ventilator. Tergantung dengan ventilator saja untuk menyambung nyawa. Tapi ini kalau hakikatnya kalau dicabut dia pasti akan meninggal. Nah, itu sah-sah aja saya kira. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khairan katsiran untuk saji kita. Mungkin Ustaz Taib bisa menambahkan tambahan pertimbangan keputusan keluarga ya. Yang pasti kita semua berdoa semoga ayahanda mendapatkan kesembuhan, tetapi kalau qadarullah, Allah mentakdirkan dengan keputusan tadi, alat-alat tadi, ventilator dicabut lalu berakhir kepada kematian, yang perlu kita tegaskan bahwa jangan pernah berpikiran bahwa kematian itu disebabkan oleh keputusan itu, karena sekali lagi hidup dan mati itu di tangan Allah. Masya Allah. Itu yang mungkin perlu kita tegaskan, jangan sampai nanti ketika keputusan terjadi dan ternyata yang terjadi adalah kematian, kemudian keluarga merasa berdosa, kemudian malah justru larut dalam dosa, perasaan menyesal terus, itu tentu tidak akan bagus. Ditegaskan bahwa hidup dan mati di tangan Allah, dan sekali lagi kita berharap semoga ayahanda diberikan kesembuhan. Wallahu ta'ala. Berarti intinya ini bukan bentuk membunuh orang tua gitu saatnya ya? Hidup dan mati di tangan Allah. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Taib atas pencerahannya. Jadi pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara singkat, kasus seperti ini itu memang dilegalkan secara syariat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari berbagai kalangan ya, tadi ya disebutkan dari Darul Ifta yang sumbernya di Mesir, ataupun Rabitoh yang sumbernya di Saudi, ataupun ulama-ulama yang dari negeri-negeri lain pun hal ini ternyata dibolehkan. Dan kesimpulan akhir tadi dari Ustaz Taib, Masya Allah, closing yang cantik, ini bukan bentuk membunuh orang tua, bukan, tapi memang ya ikhtiarnya sudah selesai. Nah, dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.